Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Mutia Kinanti, dosen pengajar di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura dengan judul Hukum Perjanjian Internasional. Mata kuliah ini merupakan jenis mata kuliah wajib prodi yang diberikan kepada mahasiswa semester 3 dengan pengenaan bobot 2 SKS. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah dengan menggunakan metode pemecahan kasus dan metode pembelajaran berbasis proyek. Secara umum, mata kuliah ini menjelaskan tentang pengertian, subjek, jenis, prinsip dasar, tahapan pembentukan dan pemberlakuan, serta berakhirnya perjanjian internasional. Beban CPL program studi yang dibebankan kepada mata kuliah ini adalah CPL 1, CPL 3, CPL 4, dan CPL 6. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan norma-norma hukum internasional dalam praktik pembuatan dan pelaksanaan perjanjian internasional dengan menjunjung etika profesi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengetahuan teknis dan prosedur penyelesaian permasalahan hukum dalam konteks perjanjian internasional. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan keterampilan analisis literasi hukum yang logis, kritis, dan sistematis terhadap isu-isu perjanjian internasional. Yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan analisis penalaran hukum dalam penyelesaian masalah hukum perjanjian internasional berdasarkan pengetahuan teoritis dan hukum positif. Output perkuliahan yang bersifat project based adalah di mana mahasiswa diharapkan dapat mensimulasikan tahapan-tahapan pembentukan perjanjian internasional mulai dari negosiasi hingga pembentukan dan pemberlakuan perjanjian internasional. Metode pembelajaran atau delivery materi dilakukan melalui perpaduan antara ceramah interaktif, diskusi studi kasus, dan pemanfaatan media digital. Setiap pertemuan akan diawali dengan pemaparan konsep inti oleh dosen, dilanjutkan dengan contoh-contoh konkret dari praktik internasional. Adapun konsep interaction dalam mata kuliah ini akan berlangsung dalam bentuk diskusi kelas, tanya jawab, kerja kelompok, simulasi negosiasi perjanjian internasional, serta forum daring melalui LMS atau platform pembelajaran yang digunakan oleh kampus di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Adapun penilaian akan dilakukan secara berkelanjutan dan mencakup berbagai bentuk evaluasi. Komponen penilaian terdiri dari keaktifan dan partisipasi kelas, tugas individu atau kelompok, ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta proyek akhir berupa simulasi perundingan dan penyusunan draft perjanjian internasional. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah hukum perjanjian internasional. Berikut adalah gambaran pembelajaran mata kuliah hukum perjanjian internasional di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kita akan lanjutkan perkuliahan kita di minggu ke-7 ya untuk mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan satu kuis untuk kalian. Ya, ini tujuannya adalah untuk kita flashback sama-sama terkait dengan materi yang sudah kita diskusikan minggu lalu. Ya, jadi saya minta kalian menyiapkan handphonenya dan masuk ke website menti.com. dan masukkan kode yang sudah saya siapkan di depan. Silakan, saya kasih waktu. Nah, saya jelaskan sedikit, dalam website tersebut itu nanti akan muncul beberapa pertanyaan yang isinya adalah materi minggu lalu. Ya, saya minta kalian tidak membuka buku maupun materi yang minggu lalu ya. Jadi karena saya ingin melihat bagaimana pemahaman kalian ya terkait dengan materi sebelumnya mengenai amandemen dari perjanjian internasional. Oke, sudah siap semua? Sudah bergabung? Oke, ini nanti adalah pertanyaan pertama. Nah, silakan kalian jawab. Oke, pertanyaannya adalah siapa yang benar menjawab benar? Bisa terlihat di handphonenya masing-masing? Tunjuk tangan. Oke, hampir semuanya benar ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah soal amandemen di dalam multilateral treaty, apakah automatically binds all member states? Jawabannya adalah tidak.
Ya, karena perjanjian multilateral itu kalau di amandemen hanya berlaku terhadap parti yang kemudian melakukan ratifikasi terhadap perjanjian internasional yang baru. Oke, saya lihat ini banyak yang benar, jadi saya anggap semuanya sudah memahami ya mengenai materi mengenai amandemen. Sebelumnya ada pertanyaan nggak terkait dengan materi sebelumnya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke materi yang sebelumnya, setelahnya ya, mengenai reservasi dari perjanjian internasional. Sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai apa sih tujuan dari materi ini, ya. Materi ini nanti sasarannya adalah bahwa kalian mampu menguraikan proses reservasi dalam perjanjian internasional. Karena proses ini ya boleh dibilang cukup unik ya dalam kajian mengenai hukum perjanjian. Karena let's face it, hukum perjanjian internasional itu pada esensinya adalah hukum kontrak, gitu kan. Nah, bedanya adalah partisnya adalah negara, dan yang diatur di situ adalah kepentingan-kepentingan publik. Tapi ada yang namanya reservasi dan yang merupakan suatu anomali gitu dalam teori hukum perjanjian. Ya, materi pembelajaran yang akan kita bahas itu adalah pengertiannya, kemudian permissibility dari reservasi, apakah boleh reservasi itu, kemudian kategori pengaturan reservasi, pengaplikasian dari object and purpose test, ini yang penting sebetulnya ya untuk kalian pahami, dan yang kelima dampak hukum reservasi. Oke, nah referensi yang sudah saya berikan kepada kalian dan sebagaimana pembahasan kita sebelumnya atau pemberitahuan saya sebelumnya, kalian sudah harus mempelajari terlebih dahulu mengenai materi dari reservasi. Jadi saya di sini itu bukan ingin menjelaskan, tapi menjelaskan kembali atau setidaknya refreshing aja. Karena saya anggap bahwa kalian sudah membaca ya referensi-referensi yang sudah saya berikan terkait dengan reservasi. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai why states wants to reserve ya international treaty. Kenapa negara itu mau mereservasi, atau secara garis besar saja, kenapa reservasi ini ada? Ya, karena agak aneh sebetulnya ketika satu perjanjian yang sudah disetujui oleh satu negara kemudian ada reservasi. Ya, mungkin ada yang dari kalian ketika kalian membaca referensi itu kalian bertanya-tanya, kok ada ya reservasi ini? Nah, ini kembali kepada sifat unik dari hukum internasional atau hukum perjanjian internasional. Ya, jadi reservasi itu sebenarnya tujuannya itu adalah to maintain the integrity of the treaty and allowing the largest possible participation in it. Itu terutama terkait dengan konvensi-konvensi yang mengatur hal-hal yang sangat fundamental. Misalnya konvensi tentang genocide, konvensi tentang HAM, ya, di mana keberlakuan dari konvensi itu bisa efektif ketika ada the largest possible participation. Maksudnya semakin banyak state yang meratifikasi perjanjian internasional itu, maka semakin efektiflah dia. Karena ingat bahwa perjanjian internasional itu bukan undang-undang yang mengikat secara memaksa. Ya, negara hanya bisa terikat terhadapnya jika negara itu mau menjadi peserta dalam perjanjian internasional itu. Makanya ada reservasi. Oke, siapa yang bisa memberikan penjelasan atau setidaknya men-state lah apa sih definisi dari reservasi dalam konvensi Wina? Silakan. Siapa? Bisa ya? Saya jelaskan singkat aja. Boleh, silakan. Saya Ya. reservasi itu kayak suatu negara itu bisa bebas untuk meratifikasi suatu perjanjian internasional gitu. Oke, suatu negara bebas untuk meratifikasi suatu perjanjian internasional. Ada lagi? Ayo, udah dibaca belum referensinya nih? Ada? Oke. Di dalam pasal 2 ayat 1 dari VCLT, Vienna Convention on Law of the Treaties tahun 69, itu sebenarnya sudah diatur mengenai reservasi. Apa itu reservasi? Pada dasarnya reservasi itu adalah a unilateral statement. Nah, jadi unilateral statement, kalian sudah memahami tindakan unilateral dari satu negara ya. Unilateral itu adalah tindakan sepihak satu negara. Makanya reservasi itu bentuknya adalah hak dari negara, ya. Oke, jadi jawaban Alicia itu sedikit mengena lah, ya, tapi tidak cukup tepat karena ini reservation itu adalah a unilateral statement, however phrase or name, jadi bentuknya itu terserah apa saja, made by a state, ya, jadi itu hak
tindakan dari satu negara untuk melakukannya. When signing, ratifying, accepting, approving, or acceding to a treaty, ini mengatur mengenai waktu, ya, timeline di mana reservasi ini boleh dilakukan. Whereby it purpose to exclude or to modify the legal effect of the certain provision of the treaty in their application to that state. Nah, sebenarnya kebebasan yang dimaksud Alicia itu bukan terkait dengan ratifikasi. Karena setiap negara memang punya kebebasan untuk meratifikasi atau tidak meratifikasi satu perjanjian. Ya, tapi yang diatur di dalam reservasi itu adalah suatu negara memiliki hak, bukan kebebasan, memiliki hak untuk mengubah atau memodifikasi atau bahkan menghilangkan sama sekali efek satu atau lebih ketentuan dalam satu perjanjian internasional. Tidak seluruhnya ya, tapi beberapa pasal saja. Oke, jadi dalam definisi ini ada beberapa elemen yang kita harus perhatikan, ya, bahwa reservasi itu adalah unilateral legal act, jadi tindakan yang berdampak hukum yang dilakukan oleh satu negara saja, has to be made at the moment of becoming a party. Jadi dia timelinenya itu diperbolehkan ketika dia dalam proses menjadi peserta. Kalian sudah membahas ya, kita sudah membahas beberapa minggu sebelumnya mengenai proses pembentukan perjanjian internasional sampai dia berlaku ya terhadap satu negara. Lalu efeknya itu adalah to exclude or modify application of a provision, ya. Ini adalah dampaknya. Ya, dampak dari reservasi, kemudian only applied to the state who submitted the reservation. Jadi reservasi ini hanya berlaku terhadap negara yang mengaplikasikannya. Lalu pertanyaannya, apakah dampak itu akan terasa oleh negara peserta lain? Nanti akan kita bahas. Ya, karena akan tetap akan ada. Ya, karena satu perjanjian internasional itu kan pesertanya tidak hanya satu, tapi beberapa. Sehingga jika ada satu anomali yang diberlakukan terhadap satu negara, maka akan berdampak pada negara lain. Oke. Ada yang mau ditanyakan soal definisi? Sudah cukup jelas? Oke. Kalau begitu kita akan bahas mengenai permissibility of reservation. Nah, kenapa di sini balance-nya harus ada soal reservasi? Karena kan aneh ya. Ada satu negara yang boleh mengekskludkan dirinya pada satu perjanjian internasional. Lalu kepastian hukumnya di mana? Mungkin bertanya-tanya gitu, ya kan? Kepastian hukumnya gimana nih? Satu negara udah mau terikat pada satu konvensi, tapi dia diperbolehkan untuk, saya nggak mau terikat pada pasal 20 dari perjanjian ini. Dan reservasi memperbolehkan itu. Kan aneh ya? Ya kan? Kalau dalam perjanjian apakah boleh kayak gitu? Kontrak misalnya, apa boleh seperti itu? Ya kan? Dalam undang-undang boleh nggak kita gitu? Oke, saya warga negara Indonesia, ada undang-undang PDP misalnya, perlindungan data pribadi. Saya tidak mau terikat pada pasal yang memandatkan saya untuk melindungi data privasi orang-orang lain misalnya gitu. Kan aneh ya? Nah, tapi reservasi konsepnya seperti itu. Makanya pengaturannya di dalam Konvensi Wina itu sangat ketat. Karena tidak boleh main-main, ya. Melaksanakan reservasi itu tidak boleh main-main. Karena apa? Dampaknya pada negara-negara peserta lainnya. Oke, jadi di artikel 19 VCLT 69 sebagaimana seharusnya kalian sudah baca ya di dalam referensi, a state may formulate reservation, ya. Jadi pengaturannya ini adalah pengecualian. Ya. Jadi yang pertama, prohibited by the treaty, kalau dia dalam treaty itu atau dalam konvensi itu sudah jelas-jelas ada larangan untuk melakukan reservasi, maka tidak boleh direservasi. Ini kebanyakan pada konvensi-konvensi yang membentuk suatu organisasi, jadi statuta misalnya, statuta ICJ, ya, statuta WTO atau statuta organisasi internasional itu biasanya melarang melakukan reservasi. Kenapa? Tujuannya adalah membentuk suatu organisasi. Jadi kalau ada reservasi, nanti organisasinya tidak akan efektif. Oke? Yang kedua, in the case the treaties provide only specified reservation may be made. Jadi ada aturan-aturan dalam beberapa konvensi yang memperbolehkan reservasi hanya terhadap beberapa pasal saja. Artinya pasal lain tidak boleh. Ya. Yang ketiga, incompatible with the object and purpose of the treaty. Masalahnya adalah ketika treaty itu silent terhadap ketentuan mengenai reservasi. Dia tidak mengatur apakah reservasi boleh atau tidak. Nah itu yang kadang-kadang pusing tuh. Sampai harus bawa ke ICJ segala macam. Ya. ICJ akan memberlakukan yang namanya object and purpose test ya, terhadap pasal tersebut untuk mengetahui apakah itu boleh direservasi atau tidak. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, di sini ya, kalau konvensinya itu mengatur soal reservasi, maka ada beberapa contoh ya, ada beberapa tipikal pasal yang mengatur soal reservasi. Yang pertama, prohibition to any reservation. Di dalam UNCLOS ya, pasal 309, no reservation or exceptions may be made to this convention. Apa dampaknya kalau kayak gini? Dalam pasal 309, apa dampaknya? Siapa yang bisa jawab? Coba lihat. No reservation or exceptions may be made to this convention. Artinya apa? Apakah para pihak dalam konvensi itu boleh melakukan reservasi? Tidak. Karena apa? Udah jelas no reservation. Oke. Kemudian yang kedua, prohibition on certain provision. Ini ada dalam Geneva Convention 58 tentang continental shelf ya.
sebenarnya konvensi yang tidak berlaku, tapi saya kasih contoh saja. At the time of signature, ratification, or accession, any state may make reservation to articles of the convention other than to article 1, 2, 3. Artinya apa? Artinya apa? Pada saat penandatanganan itu cuma bisa dilakukan oleh itu kecuali untuk 1 atau 2, 3. Ya. Jadi pasal 1 sampai 3 itu tidak bisa direservasi. Oke, itu tipikal yang kedua. Lalu tipikal yang ketiga, authorization on certain provision ya di Convention Against Torture tahun 1984. Ya, each state may at the time of signature or ratification bla 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 declare that it does not recognize the competence of the committee provided for in Article 20. Ya, jadi bisa hanya pada pasal 20 saja. Gitu, ya. Lalu ini ada prohibition on certain types of reservation. Nah, di dalam European Convention on Human Rights ini agak unik karena dia tidak men-state pasal apa saja yang boleh atau tidak boleh direservasi, tapi dia menyebutkan type-nya, tipe apa saja ya yang tidak boleh direservasi. Nah, ini saya may make a reservation in respect bla 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 is not to the extent that any law that enforced in its territory is not in conformity with the provision. Ya, reservation of a general character shall not be permitted under this article. Dia mengatakan bahwa general character, tapi tidak menyebutkan artikel yang mana. Jadi masih subject to interpretation. Ya, ya ini pasti ada tujuannya. Ya, kenapa EU mengatur seperti ini? Oke, ini adalah for typical reservation clause. Nah, sekarang kita ke object and purpose test ya. Nah, pertanyaan tadi tentang prohibition, ada 3 tipe yang yang diperbolehkan dalam reservasi, itu adalah ketika satu klausul itu tidak melanggar objek dan purpose dari perjanjian itu. Ya, object and purpose. Ini yang kemudian diatur di dalam Konvensi Wina juga. Ini adalah untuk menjawab ketika satu treaty atau suatu konvensi itu tidak mengatur soal apakah satu pasal itu bisa direservasi atau tidak. Itu jadi masalah. Kenapa? Karena misalnya di dalam konvensi genocide misalnya, ada satu negara yang mau mendaftar atau menjadi peserta dari perjanjian internasional itu, tapi dia mau mereservasi satu pasal. Tapi di dalam konvensi itu tidak diatur boleh atau tidak reservasinya. Nah, kalau misalnya tidak ada perdebatan, ya sudah boleh. Karena apa? Karena tidak diatur. Oke? Tapi kalau ada perdebatan, nah itu yang menjadi masalah. Makanya ada kasus di dalam Genocide Convention yang nanti akan kalian diskusikan. Karena itu sampai kepada dimintakan penjelasan dari ICJ. Oke, nah sekarang switch your mind to your lawyer head gitu ya. Jadikan kalian jadi lawyer gitu. Ada satu kasus yang seperti tadi saya katakan, ya, ada satu negara yang ingin meratifikasi suatu perjanjian, kemudian tidak konvensinya sendiri silent soal reservasi. Nah, bagaimana caranya menentukan? Karena apa? Yang menjadi kunci adalah apakah pasal itu merupakan object and purpose dari perjanjian. Karena kalau dia bisa dibuktikan itu adalah object and purpose, maka tidak diperbolehkan direservasi. Kalau tidak langsung berkaitan dengan tujuan dari konvensi itu, maka dia boleh. Ya, jadi dampaknya dari keputusan kalian itu akan sangat berbeda tuh dampaknya. Satu negara either boleh atau tidak melakukan reservasi tersebut. Makanya kita harus membreakdown dulu apa itu object and purpose dari suatu perjanjian. Dan itu memang sulit. Ya, tapi tentu tidak tanpa panduan ya. Panduannya adalah apa? Object and purpose test. Ini dia tadi. In the case there are no provision regarding reservation, how one determine whether a provision is crucial on the object and purpose of a treaty thus cannot be reserved. Jawabannya intuisi. Bukan intuisi kayak ini ya, enggak ya, harus dengan pertimbangan hukum tentu saja. Tapi bagaimana caranya nih? Kita ada alat yang namanya object and purpose test. Gimana cara saya juga bingung ya untuk menjelaskannya. Lalu saya pikir ya sudah, kita simulasikan dengan mobil deh. Ya, kalian bayangin mobil ya. Nah, mobil Tesla lah misalnya, yang baru ya. Dalam mobil itu ketika dia menjadi mobil itu kan banyak part-part ya, spare part ya, alat-alat perlengkapan sehingga mobil itu bisa digunakan untuk berpindah dari titik satu ke titik yang lain, ya kan? Saya nggak tahu sih ya, ada bannya, yang saya tahu bannya, mesinnya gitu ya, ada tempat bensinnya gitu ya. Nah, terdapat part-part di mobil itu yang sangat penting supaya mobil itu bisa berjalan kan? Oke? Itu kelompok 1. Kelompok 2,
Tapi sekarang kan mobil macam-macam. Ada yang punya GPS, ada yang punya AC-nya tuh bisa sampai blower gitu. Ada yang ada atapnya di atas gitu kan. Ada yang apalah gitu ya. Yang ada asap-asapnya mungkin di ya pokoknya knalpotnya berasap biar keren kan. Nah, tapi kelompok ini kalaupun dihapuskan alat-alat itu, apakah mobilnya masih bisa jalan? Gitu ya. Itu kelompok B. Inilah yang harus kalian coba simulasikan dalam satu pasal. Apakah dia object and purpose test? Apakah kalau pasal ini tidak ada, maka konvensi ini akan breakdown, tidak akan bisa dilaksanakan. Atau kalau pasal ini tidak ada, tujuannya masih bisa jalan kok. Ya, tujuannya masih bisa jalan. Gitu. Bisa dibayangkan ya? Nah, jadi itu secara simple object and purpose test. Ya. Jadi two question need to be made. To determine whether the provision is crucial. Yang pertama, is a certain provision a necessary condition for the proper performance of the treaty. Kuncinya adalah proper performance, tidak hanya perform, tapi proper. Ya, dia bisa terlaksana dengan layak. Can a particular provision be severe or eliminated ya from the treaty without the latter losing or at least much of its raison d'etre. Raison d'etre itu adalah itu tadi object and purpose-nya, the heart of the convention. Ya. Oke. Kemudian apa nih dampaknya dari reservasi? Ya, apa dampaknya? Ada tiga simulasi, ya, karena mau tidak mau tetap akan berdampak pada peserta yang lain. Yang pertama, ketika ada acceptance dari peserta atau negara peserta yang lain. Ya. Ketika State A mengatakan bahwa I reserve Article 12 of the Convention, kemudian ada State B yang juga merupakan peserta dari perjanjian internasional itu, dia mengatakan dengan dengan secara langsung, I accept your reservation. Maka all the provision in the convention will be applied to State A dan State B except for Article 12. Kalian bisa perlihatkan bahwa ketika State A melakukan reservasi dan State B menerima, maka reservasi terhadap Artikel 12 itu berdampak pada hubungan antara State A dan State B pada convention tersebut. Ya, bisa ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas ya? Oke. Nah sekarang simulasi terkait dengan hubungan hukum antara dua negara A yang tadinya melakukan reservasi pada pasal 12 dan negara C yang silent, tidak pernah melakukan notifikasi apapun terhadap tindakan reservasi itu. Oke, silence mean acceptance. Dalam hukum ya, silence mean acceptance. All of the provision in the convention will be applied to State A dan State C, except for Article 12. Jadi dampaknya sama dengan acceptance. Kan ada persetujuan diam-diam ya dalam hukum kontrak. Lalu untuk yang ketiga, objection. Ketika State A melakukan reservasi dan State D dengan lantang mengatakan bahwa I object, saya keberatan dengan reservasi itu, maka tetap berlaku ya konvensinya, tapi State D yang mendapatkan hak untuk memilih. State D may choose object only to the reservation and the provision to which it is attached, simple objection. Jadi pasal 12 ini dianggap sebenarnya dampaknya sama, tidak berlaku, tapi karena adanya objection, itu namanya simple objection. Atau ada yang namanya robust objection, refuse to apply the whole treaty regarding the reserving state. Jadi dalam hal State D memilih robust objection, maka tidak ada hubungan apapun antara State A dan State D terkait dengan konvensi itu, walaupun dua-duanya merupakan peserta pada konvensi yang sama. Oke, itu dampaknya. Ya, itu adalah pemaparan ya. Kita saya menjelaskan kembali sebetulnya supaya kalian lebih memahami terhadap referensi yang sudah kalian baca sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi. Silakan membuka Google Classroom yang sudah saya berikan dan silakan kalian melakukan diskusi dengan teman sebelahnya ya. Terkait dengan Article 9 of the Genocide Convention tahun 1986 ya. Saya hanya ingin mendapatkan pandangan kalian karena Artikel 9 Genocide Convention ini mendapatkan sedikit kontroversi. Karena ada negara yang mau melakukan reservasi, tapi ada beberapa negara yang menentang. The Genocide Convention itu adalah konvensi yang publik banget ya. Dia itu konvensi yang melarang terjadinya genocide. Ada Artikel 9 yang sebetulnya ini secara jelasnya itu adalah prosedural, hanya mengatur soal hal-hal yang sifatnya prosedur, bahwa kalau terjadi sengketa maka para pihak bisa mengajukannya ke ICJ. Ya, pertanyaannya adalah apakah isu prosedural ini bisa direservasi atau tidak? Oke, silakan kalian diskusikan.
Jadi kalian apply object and purpose test yang sudah saya jelaskan. Ya silakan, saya kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Oke, 15 menit sudah habis. Saya harap kalian sudah melakukan diskusi yang efektif ya dengan rekan kalian. Jadi pertanyaannya tadi, pertanyaan besarnya adalah jika kalian merupakan hakim ICJ, apakah kalian akan menganggap bahwa artikel 9 ini boleh direservasi atau tidak? Silakan. Ya, silakan kelompoknya. Ya, Raihan, silakan. Jadi hasil diskusi dari kami berdua, Ya. kami menganggap bahwa pasal 9 ini tidak berkaitan langsung dengan objek yang terus dari konvensi tersebut. Oke. Karena seharusnya Bu, negara peserta itu memiliki kebebasan untuk mengajukan sengketa terkait konvensi ini ke forum peradilan manapun asalkan mereka sepakat. Oke, jadi kelompoknya Rehan lebih berfokus kepada bahwa harusnya ada kebebasan dong bagi para pihak karena ini adalah procedural issue dan ini memang digaungkan oleh beberapa negara pada saat itu, salah satunya Rwanda. Oke, ada pandangan yang lain? Oh ya, silakan Eka. Kelompok kami berpendapat bahwa di ICJ sendiri mengakomodasi atau mengcover kewajiban prosedural yang bersifat lebih mengikat atau compulsory, kemudian guna memastikan tujuan utama dari konvensi tersebut. Oke, nah jadi Eka menganggap lebih kepada pemilihan ICJ-nya, pemilihan pada badan peradilannya ya, yang karena ICJ lebih compulsory, begitu ya. Oke, ada dua pandangan yang berbeda, menarik. Ada lagi pandangan yang lain, mungkin terakhir? Ya, silakan. Saya setuju dengan kelompok Eka Bu, karena saya pikir pasal 9 itu fokusnya pada penunjukan ICJ sebagai forum peradilan yang lebih memaksa sehingga pemenuhan kewajiban berdasarkan konferensi lebih menjamin. Oke, jadi bahwa ICJ ya berarti ada dua pandangan yang sepakat ya bahwa artikel 9 ini meskipun dia itu adalah mengatur soal procedural issue, tapi karena konvensi genocide ini adalah purpose-nya adalah untuk mencegah terjadinya genosida yang merupakan adalah pelanggaran HAM berat gitu ya, gross violation of human rights, maka ICJ itu menawarkan suatu prosedur yang lebih compulsory dibandingkan dengan jenis-jenis peradilan yang lain, begitu ya. Rehan tidak salah, kelompok Rehan tidak salah karena memang ada beberapa pandangan yang mengatakan seperti itu gitu. Makanya kasus ini artikel 9 Genocide Convention ini kemudian dibawa ke ICJ untuk dimintakan pemaknaan dari ICJ. Ya, oke. Jadi tapi secara untuk update-nya secara konsensual negara-negara kemudian menganggap bahwa artikel 9 ini tidak boleh direservasi. Ya, karena itu tadi betul bahwa fokusnya adalah pemilihan ICJ yang merupakan badan di bawah PBB yang memiliki compulsory prosedur begitu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah cukup jelas diskusi kita? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian melakukan absensi mandiri dari kode yang sudah saya jelaskan. Kita akan ketemu minggu depan dan akan membahas mengenai pengakhiran perjanjian internasional. Ada di bab dalam referensi yang sudah saya bagikan, silakan kalian pelajari dahulu dan minggu depan akan kita diskusikan. Terima kasih atas perhatian dan diskusi kalian. Saya akhiri materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.